Papaku itu adalah seorang pekerja di salah satu BUMN. Ada salah satu teman kerjanya papa yang bisa dibilang sirik. Dan akhirnya mungkin gelap mata ngirim yang enggak. Dan akhirnya kita tahu itu teluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maston, masih di channel YouTube Alur Kehidupan. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Di samping saya sudah ada seorang narasumber di mana keluarganya mengalami kejadian-kejadian supranatural. Salah satu anggota keluarganya mengalami kejadian dikirim teluh oleh rekan kerjanya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Kak Rima. Halo. Terima kasih sudah hadir di studio Alur Kehidupan. Ini untuk yang kedua kalinya ya. Yes. Selamat datang kembali di studio. Terima kasih Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banget udah ngundang saya lagi ke sini. Terima kasih. Kak Rima, datang ke studio ini tentu dengan cerita lain yang lebih wow ya, ini nggak diharapkan oleh semua orang ya mungkin. Betul. Gimana ceritanya? Oke, aku mungkin mau ceritain dulu kenapa semua ini bisa terjadi. Jadi ini tuh terjadi oleh keluargaku sendiri yang mengalami. Kebetulan papaku itu adalah seorang pekerja di salah satu BUMN pada saat itu ya, dan memang bisa dibilang alhamdulillah jabatannya itu cukup oke. Mentereng lah ya. Mentereng, bisa dibilang mentereng seperti itu. Papaku ini selalu dinas di beberapa daerah. Seperti contoh kayak di Solo untuk 5 tahun, di Pekanbaru 5 tahun, di Bekasi pernah beberapa tahun. Dan yang kejadian ini terletak pas papaku itu dinas di Semarang gitu. Kejadian apa yang dialami di Semarang itu? Oke, aku ceritain dulu ya. Jadi pada saat di Semarang itu kebetulan papaku itu dinas sekitar 2-3 tahun. Yang otomatis papaku ini mau nggak mau membawa semua keluarga untuk tinggal di Semarang. Jadi dari Jakarta semua keluarga diboyong ke Semarang. Yes, benar. Di situ pun kebetulan papa dikasih rumah dinas. Ya, papa itu tipikal orang yang memang kalau sudah bekerja, alhamdulillahnya papaku itu termasuk orang yang jujur di dalam pekerjaan. Dan termasuk orang yang ulet dan sangat konsisten. Jadi setiap dipindah ke daerah manapun, alhamdulillah yang dia kerjakan itu selalu berhasil dan selalu berkembang dengan pesat. Ya, di situ pada suatu hari, aku lupa tepatnya kapan, papaku itu bekerja seperti biasa. Waktu yang tepat waktu, pekerjaan yang memang bisa dibilang oke lah, hambatan ya masih bisa papaku lewatin lah ya. Sampai ada satu momen papa ini dapat kabar dari mama. Kalau kakakku yang perempuan pada saat itu masih sekitar SD kelas 5, kelas 6. Kakakku perempuan. Di situ mamaku cerita bahwa kakakku ini mengeluh ke mama kalau seperti keluar keputihan, tapi intensitas
keluarnya itu tuh sangat banyak seperti darah menstruasi. Padahal usianya masih SD kecil. ya, sekolah SD. Ya, masih. Harusnya kan belum mengalami Ya, hal-hal yang seperti itu. Karena memang kelas 5 kelas 6 SD masih belum waktunya. Ya, untuk menstruasi aja belum. Dan ini sudah keluar keputihan yang bener-bener banyak. Pertama mama pikir, oh mungkin karena airnya kotor. Atau mungkin dia kurang bersih, ya. Akhirnya papa berpikir bahwa ya udah mah coba bawa ke dokter. Ke dokter pertama nggak ada diagnosis. Papaku itu adalah orang yang family man banget, sayang banget sama anak-anaknya terutama. Jadi ketika papa tahu anaknya kenapa-napa, papa tuh panik banget, total panik. Sampai karena dokter itu nggak bisa ngediagnosis, pindahlah ke rumah sakit di daerah Semarang. Di rumah sakit tersebut kebetulan sudah pakai USG, nggak ada diagnosis, aman, semua normal. Oh, jadi secara medis tuh nggak ditemukan penyakit apa? Ya, itu sampai 2 sampai 3 kali pindah rumah sakit, dan itu memang tidak terbukti diagnosisnya apa, dibilang baik-baik aja. Dan bahkan pada saat sampai rumah sakit itu keputihan tidak keluar. Cuman ketika keluar dari rumah sakit keluar lagi. Muncul lagi. Sampai akhirnya itu ada mungkin hampir 2 minggu. Jadi setelah pindah-pindah rumah sakit, satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya itu nggak ditemukan sama sekali penyakit apa itu? Sama sekali nggak ada. 2 minggu berlalu dengan masih keadaan yang seperti itu, akhirnya papa mamaku tuh mencoba untuk alternatif, herbal. Yang dimana di Semarang itu adalah pada saat itu terkenal salah satu orang herbal yang memang manjur. Dicoba bawa kakakku ke sana, tetap nggak ngaruh sama sekali. Sampai akhirnya salah satu kolega mama memperkenalkan orang yang bisa, orang yang mengerti, dikenalin ke mama dan ke papa. Orang itu cuman bilang ke mama dan ke papa bahwa sediain kelapa gading, daun pandan, lada hitam dan beberapa hal lainnya dari hasil alam. Terus untuk apa itu benda-benda tersebut? Nah, ketika sudah kekumpul semua, ditaruh di bawah tempat tidur kakakku untuk tidur, didiamkan selama 2 sampai 3 hari. Jangan disentuh, jangan diapa-apain, tetap melakukan hal aktivitas seperti biasa aja. Tidak ada yang harus seperti ini, seperti itu, harus gini, harus gitu, tuh nggak ada. Selama kakak itu mengalami keputihan, yang bisa dibilang keputihan ya, itu reaksi kakak sakit atau bagaimana? Nggak ada, kakakku cerita, ngomong ke mama, nggak ada yang dirasa. Cuman dia merasa terganggu karena keluar terus. Itu. Iya, apalagi anak kecil, anak SD pada saat itu, kelas 5 kelas SD, 5-6 SD tuh masih belum ngerti itu apa, itu kenapa, dan akhirnya risih untuk rasa badan demam atau badan sakit-sakit tuh nggak ada sama sekali. Sampai saat itu didiamin 2 sampai 3 hari. Mamaku sama papaku laporan sama orang yang bisa itu, yang orang pintar itu. Orang pintar itu bilang, ya udah kalau udah 2 sampai 3 hari, buang itu yang ada di bawah kasur, buang di larung ke sungai yang berujung ke pantai, ke laut. Mamaku tuh lupa sungai apa, mama lupa. Dan kejadiannya pada saat 2 hari 3 hari apa ya dibilangnya ya, yang ditaruh di bawah itu kasur. Semua keputihan kakakku berhenti total, berhenti tanpa diapa-apain. Padahal tanpa minum obat, tanpa ke dokter lagi ya? Enggak, sama sekali enggak. Dan setelah dilarung lah kan sama mama papaku, dilarung. Udah seminggu kakakku udah normal lagi,
udah nggak ada keputihan, aman semua. Akhirnya mama papaku lapor lagi ke orang pintar itu, mengucapkan terima kasih lah karena sudah membantu. Karena memang pada saat itu mama papaku cukup buntu. Kenapa ini anak? Itu udah ditanya ke dokter, ke rumah sakit yang ya mungkin rumah sakit yang udah paling canggih pada zaman itu ya, dan itu nggak ditemukan penyakit apapun. Enggak. Dan akhirnya mama papaku nanya, ini tuh kenapa sebenarnya? Sebelum dijawab silahkan diminum dulu kopinya, biar nggak tegang. Iya benar. Jadi setelah barang-barang tadi, benda-benda tadi yang ditaruh di bawah tempat tidur, dilarung ke sungai yang bermuaranya di pantai, orang tua dan kakak datang lagi ke orang pintar tersebut untuk menanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi. Iya. Sebenarnya yang datang itu tuh cuma mama papaku aja, karena dirasa oke, anakku ini kayaknya nggak perlu tahu deh gitu ya, karena masih kecil. Akhirnya mama papaku datang, nanya ada apa sebenarnya. Orang pintar itu cuman bilang ada salah satu teman kerjanya papa yang bisa dibilang sirik sama papa, karena papa itu cukup kinerja dan etos kerjanya itu cukup bagus, sampai atasan pun seneng sama papa. Jadi memberikan dampak positif untuk perusahaan. Betul. Sampai ada yang sirik sama papa dengan jabatan papa juga. Akhirnya dengan mungkin segala fasilitas yang diterima mungkin. Iya, betul. Dan akhirnya mungkin gelap mata ngirim yang enggak. Dan akhirnya kita tahu itu teluh. Sebuah teluh yang harusnya kan yang bekerja di perusahaan tersebut kan papa ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya justru malah yang terkena atau terdampak itu si kakakku. anak. Nah, jadi ternyata itu sempat ditanyakan juga sama papa. Harusnya kan saya yang kena. Kenapa jadi anak saya yang kena? Betul. Papa ada rasa perasaan tidak terima. Bahkan papa bertanya, siapa orangnya? Si orang pintar ini nggak mau ngomong. Nggak perlu tahu pak. Yang penting bapak ikhlas. Keluarga bapak dan anak bapak sembuh dan udah terjaga aman. Yang penting bapak tetap lanjutkan apa yang bapak mau kerjakan, tetap positif, jangan pernah dipikirin, gak usah cari tahu siapa orangnya, kata si orang itu. Dan kenapa bisa yang kepental si kakakku ini, anaknya papa kan? Jadi ternyata alhamdulillahnya mama papaku itu termasuk punya agama yang cukup kuat. Religius. Iya, dibilang religius banget juga enggak, cuman ibadahnya rajin, kuat, dan apa-apa selalu mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dulu, gitu. Jadi ketika memang ada orang yang nggak suka, orang yang sirik mau ngirim yang enggak, itu pasti terpental nggak ke papa atau ke mama. Terlindungi sama sang pencipta. Sang pencipta. Kenapa mentalnya jadinya ke anaknya? Ini yang mama papa tahu ya pada saat itu diceritakan, dikasih tahu sama yang orang pintar itu bahwa ketika teluh nggak nyampe ke orang yang dituju, itu akan mental ke orang yang paling terkasihnya, yang paling disayang dalam yang keluarga paling tersebut. disayang. Nah pada saat itu balik lagi papaku tuh sangat amat family man, sayang banget sama keluarga, terutama sama anak. Jadi makanya kenapa yang kena itu adalah kakakku pada saat itu, gitu akhirnya. Jadi kasihan sebenarnya kakakku pada saat itu. Mama papa juga bingung. Cuman ya udah, mungkin ini kehidupan ya. Iya, harus, dan pesan tadi kan harus dijalanin dengan ikhlas. Iya, benar, ikhlas. Dan mungkin itu pelajaran hidup yang bisa aku ambil dan keluarga aku ambil, bahwa sekeras apapun, sejahat apapun orang sama kita, berbuat apapun orang ke kita harus tetap ingat kalau kita harus tetap ikhlas dan tetap baik aja. Ya, betul. Itu yang memang harus ada dalam setiap diri orang ya. Bener. Mau kita mau dibikin orang seperti apapun, kita harus terus baik. Iya, harus bisa belajar untuk lebih baik. Betul sekali. Karena
aku juga belajar sih akhirnya ngelihat kejadian-kejadian dari keluarga gitu ya, kayak papa. Percuma kalau misalnya yang jahat dibalasnya sama yang jahat, berarti sama aja kita kayak mereka. Itu yang aku selalu disampaikan sama mamaku terutama, karena papaku kan sekarang udah almarhum. Mamaku selalu mengingatkan itu, orang jahat sama kamu biarin mau sejahat apapun, kamu harus percaya. Kasarnya kamu punya backingan yang paling kuat, yaitu Allah selalu sama kamu. Itu yang selalu aku ingat dan selalu aku bawa kemanapun sampai detik ini. Mau ada orang kayak gimana sama aku, sama keluarga aku, ya udah, iya, ikhlasin dan kita balas dengan kebaikan. Iya, kita iyain aja, iya kita yang salah. Itu sih. Dan aku ngerasa memang ya biar waktu dan alam semesta dan Allah yang bekerja aja gitu. Aku nggak mau, kasarnya kata mamaku, kita jangan ngotorin tangan kita untuk ngebales orang yang jahat. Biar Allah aja dan semesta yang berjalan gitu. Oke, terima kasih Kak Rima, ceritanya sama-sama, menarik semua. Semoga ini bisa diambil hikmahnya oleh penonton, oleh kawan-kawan alur kehidupan. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas, terima kasih juga sudah mengundang kembali. Lain kali datang lagi ke studio dengan cerita yang berbeda. Siap.